Kedai Kopi Kaneki merupakan kedai kopi yang sedang berkembang dan berlokasi di Blok A2, Jalan Haji Dogo nomor 15, RW 2 Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur. Kaneki hadir sebagai kedai kopi untuk dapat memenuhi kebutuhan orang-orang yang berdomisili di Durensawit dan sekitarnya yang membutuhkan tempat yang nyaman untuk dapat bekerja dan juga bersosialisasi. Melihat data tersebut, kami kelompok 16 Immersion UGM Jakarta sepakat menjadikan Kaneki Coffee Shop sebagai objek studi dalam immersion program ini. Immersion program merupakan program UGM Jakarta untuk menjembatani pengetahuan yang diperoleh mahasiswa di dalam kelas dengan pengalaman yang akan didapatkan di lapangan. Melalui immersion, mahasiswa dapat mengidentifikasi permasalahan nyata, memformulasikan solusi yang didasarkan pada teori, dan memberikan impact berupa kontribusi positif kepada lingkungan, khususnya dunia bisnis dan juga masyarakat. Halo, nama saya Yozan Raditya, atau biasa dipanggil Ocan, posisi di Kaneki sebagai manajer. Kaneki itu berdiri awalnya karena memang kita suka kopi, mulai suka kopi, terus akhirnya kita coba-coba bikin racik kopi sendiri dan kita trial lah, kasih ke teman, cobain ini, dan akhirnya ternyata responnya positif banget dari teman-teman kita. Baru kita memberanikan diri untuk mulai berjualan dari online, terus dan lumayan prospeknya dari situ lumayan berkembang dan sampai akhirnya kita bisa buka store seperti sekarang ini gitu. Terus nama Kaneki dari mana sih? Nama Kaneki memang kita ngambil itu dari bahasa Jepang Keneki yang artinya itu quarantine, karantina, yang karena kita terbentuk pada awal pandemi gitu dan masih lagi masa-masa karantina gitu. Akhirnya kita mengambil nama Kaneki yang berasal dari Keneki gitu. Tapi banyak juga yang mengartikan Kaneki itu bahasa Jepangnya itu sebagai pohon uang, dan kita nggak apa-apa juga sih gitu ya, nggak apa-apa juga. Tapi memang kita sebenarnya dari kata Keneki yang itu berarti quarantine. Terus mengapa kita mengambil konsep Jepang? Pada saat itu memang kita sedang suka-sukanya nih dengan konsep Jepang, dan kebetulan kita coba aplikasikan kepada Kaneki ini sendiri gitu. Kepada Kaneki ini sendiri, akhirnya ya udah terbentuklah yang awalnya konsepnya Jepang banget gitu. Terus kita udah lumayan agak bosan ya, memang kita orangnya bosan aja sih semuanya ya. Jadi mulai deh tuh rubah-rubah konsep yang sampai akhirnya kita bisa dibilang Jepang banget juga nggak Jepang banget sih sekarang gitu, karena kita udah mulai rubah-rubah konsep juga gitu, dari mulai barang-barang atau sekedar pindahin tempat dari barang sini ke tempat yang lain gitu loh, kayak gitu sih. Permasalahan yang dikaji oleh kelompok kami berdasarkan analisis strategi pengembangan bisnis dari Kaneki Coffee Shop. Kami memilih untuk menggunakan metode penelitian kualitatif dalam mencari, mengumpulkan data, dan mengelola hasil temuan dalam penelitian. Dari situ, kami mengambil dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan secara kualitatif, deskriptif menggunakan metode wawancara semi-structured questions. Jenis wawancara ini dilakukan dengan tujuan dapat menggali lebih mendalam terkait permasalahan yang dihadapi oleh Kaneki Coffee Shop. Sedangkan data sekunder kami diambil dari studi literatur yang sudah ada. Kelompok kami akan mengidentifikasi permasalahan nyata yang dihadapi oleh Kaneki Coffee Shop dalam rangka untuk melakukan ekspansi bisnis. Melalui permasalahan yang ditemukan tersebut, kami kemudian melakukan analisis dan memberikan solusi yang dapat dilakukan Kaneki Coffee Shop dengan menggunakan teori manajemen yang didapatkan melalui studi literatur. Adapun strategi yang akan kami gunakan untuk menganalisis permasalahan dengan SWOT analisis. Analisis SWOT merupakan suatu tools analisis yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi berbagai faktor secara
secara sistematis dalam merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada gambaran tentang memaksimalkan kekuatan dan peluang, tetapi secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman. Dari sisi internalnya, beberapa strength yang sudah dimiliki Kaneki Coffee Shop diantara lain, konsep desain dan interior kedai kopi dengan nuansa Jepang, SDM yang terampil dan berpengalaman dalam membuat food and beverage, peralatan coffee maker yang canggih, memiliki spesial menu yang bervariasi, penjualan kopi sudah tersedia di berbagai platform marketplace online. Namun terdapat juga beberapa weakness yang ada. Kapasitas pengunjung yang terbatas, tidak tersedia tempat parkir yang memadai, masih terdapat komplain perihal pelayanan, dan saluran pemasaran yang berfokus hanya pada platform sosial media Instagram. Setelah mengetahui analisis internal Kaneki, kita juga harus melakukan analisis eksternal pada Kaneki. Analisis eksternal dapat digambarkan dengan opportunities, yaitu peluang yang dapat dimanfaatkan oleh organisasi untuk dapat berkembang di kemudian hari, dan juga threats, yaitu ancaman yang akan dihadapi oleh organisasi yang dapat menghambat perkembangannya. Berikut merupakan beberapa opportunities Kaneki. Yang pertama, kopi menjadi budaya dan kebutuhan bagi orang Indonesia. Yang kedua, sistem kerja secara mobile membuat kafe menjadi tempat yang menarik untuk bekerja. Ketiga, perkembangan teknologi yang memungkinkan Kaneki untuk menjangkau konsumen secara digital. Yang keempat, lokasi yang strategis. Dan yang kelima, kehadiran platform ride-hailing seperti GoFood dan GrabFood memudahkan proses penjualan. Kemudian, selain opportunities, ada threats. Threats-nya adalah yang pertama, konsumen menjadi lebih sensitif terhadap harga, dan yang kedua, komentar buruk di media sosial. Yang ketiga, kenaikan biaya pemasok. 4, lemahnya daya tawar yang disalahkan oleh pemasok. Dan yang kelima, pesaing memberikan lebih banyak nilai tambah dan juga menjadi pesaing agresif. Setelah melakukan wawancara dengan owner dan co-owner Kaneki, kemudian kami melakukan analisis SWOT dan studi literatur, maka kami memberikan beberapa rekomendasi dan saran berdasarkan hasil analisis sebelumnya. Berikut rekomendasi dari kami, yaitu yang pertama, membuat SOP terkait pelayanan pelanggan, yang kedua, penambahan lahan parkir, yang ketiga, memperbesar area coffee shop untuk menambah kapasitas pengunjung dan memperluas area tempat teduh terbuka, sehingga apabila terjadi hujan, customer akan tetap bisa beraktivitas di tempat terbuka tersebut. Lalu menaikkan harga kopi, khususnya untuk menu-menu yang seasonal. Lalu mengembangkan gelas kopi reusable yang bisa digunakan customer secara berulang dan bisa dibawa pulang. Selanjutnya, mengadakan acara khusus seperti live music secara berkala. Selanjutnya, penambahan papan petunjuk jalan. Dan yang terakhir, menyediakan bacaan dan board game untuk menyesuaikan dengan tema Jepang dan membuat pelanggan lebih betah. Oke, terima kasih untuk rekan-rekan kakak dari kelompok 16 Immersion MMUGM atas rekomendasi solusi untuk pengembangan bisnis dari Kaneki. Kedepannya, mungkin kedepannya kita bakalan evaluasi dari tim juga, dan semoga ada yang bisa diterapkan dari Kaneki atas rekomendasi kakak-kakak untuk Kaneki ke depannya. Terima kasih banget. Sukses terus buat kakak-kakak dari MMUGM. Terima kasih. Thank you.